Sungguh sore yang luar biasa, angin sepoi-sepoi, cuaca cerah. Selamat datang bergabung dengan channel Dwiki Lim. Sore ini kita akan memberikan satu info untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mengalami stroke ringan ataupun berat. Kebetulan kita telah hadir seorang kawan di taman tempat kita bermain, tempat nongkrong. Ya, nih ada air mancurnya. Atau tempat healing garden. Nah, ini salah satu Bapak Aidil, kawan kami ini pernah mengalami 3 kali stroke. Dan kelihatannya Bapak ini tidak pernah terlihat lesu. Wajahnya tetap segar, cerah, dan tetap bersemangat. Ini bisa dilihat dari posturnya ya. Sepatu kets ini ya, gayanya orang Jepang ini. Kita tanya Pak Aidil nih. Nah, coba. Hai apa? guys. Apa Hai, kiat guys. Pak Aidil ini apa nih? Awam yang pernah stroke selama 3 kali stroke saya. 3 kali ya. Pertama stroke saya di sport club Geraha Mutiara, saya jatuh. Semua orang tahu. Kedua ketika saya bersepeda saya stroke. Ketiga yang agak parah ketika saya main golf saya stroke. Itu ketiga kali. Ya, ketiga kalinya. Dan pada saat itu stroke yang ketiga kali saya bicara juga nggak bisa, bahkan jalan juga saya nggak bisa. Karena saya sudah 3 kali stroke, sehingga saya banyaklah pengetahuan gejala stroke. Gejala stroke saya salah satunya adalah akibat tekanan darah. Tekanan darah ya. Tekanan darah pada saat itu tekanan darah saya adalah sampai 220 ke 110, cukup tinggi, sehingga dokter juga sangat heran ya. Saya masuk rumah sakit di rumah sakit timur, di rumah sakit apa ini apa namanya, lokasi timur, rumah sakit Prima. bukan rumah sakit, oke lah di situ Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa orang sakit stroke itu ya Mitra Timur, oke, perlu dikoreksi. Kata orang bahwa penyakit stroke itu tidak apa namanya, susah untuk diobatin. Memang agak susah ya diobatin ya. Tetapi perlu diketahui bahwa obat itu bukanlah salah satu yang dapat menjembuhkan kita stroke. Ini pengalaman saya nih. Ya. Ternyata stroke apapun kadarnya, grade ringan maupun berat stroke itu bukan tergantung dari obat, tergantung daripada diri kita sendiri. Saya ketika stroke, orang Geraha Mutiara tahu Pak itu stroke, kasihan ya. Saya nggak mau dikasihanin. Saya maunya orang datang ke rumah saya, Pak Aidil semangat, harus semangat tetap berolahraga. Pada itulah karena banyak orang yang masih memerlukan saya, terutama adalah anak saya juga masih kuliah. Saya masih banyak karyawan, sehingga bagaimana cara mengobati stroke adalah dengan kemauan kita sendiri. Jadi pada akhirnya jam 2 pagi saya sudah bangun, saya jalan, saya berolahraga. Sampai sekarang detik ini saya berolahraga. Dan kemudian banyak tanya kepada orang yang pernah mengalami stroke, Pak, bagaimana stroke sih? Bagaimana cara pengobatannya? Satu resep dari saya adalah jangan ketika kita stroke jangan kita malas, jangan kita tiduran. Jangan marah ya. Jangan kita ini ya malas ya, jangan tiduran. Kita harus bangkit bahwa obat stroke yang paling baik adalah diri kita sendiri, semangat kita. Jadi itu konsep dari saya. Tapi itu kalau waktunya besok akan saya lakukan. Kalau pertanyaan yang paling krusial ini adalah gini Pak. Di saat Bapak kena stroke yang 3 itu kan cukup berat. Ya. Apakah Bapak begitu dibawa ke rumah sakit, itu untuk proses Bapak sadar dari stroke itu berapa hari Pak biasanya Pak? Saya sadar tuh hari ke-6 ya. Ke-6 udah. Ke-6 saya sudah sadar. Berarti dari hari ke-1 ke-6 Bapak ini tidur aja gitu? Diobservasi saya baru. Diobservasi. Jadi dimasukkan saya ke ruang observasi. Kemudian ada yang namanya dokter saraf ya. Dan dokter apa namanya? Banyaklah dokter, ada 2 atau 3 dokter mengobservasi selama saya 2 hari. Selama 2 hari
saya diobservasi, kemudian saya diberikan treatment. Setelah 2 hari saya masukkan ke ruang ICU. Setelah 4 hari kemudian saya masuk ke ruang biasa ya, ruang biasa. Dari situ saya melihat hari kelima dan hari ke-7, ke-8-nya saya dibawa pulang. Dibawa pulang pun saya nggak bisa jalan, saya digendong gitu. Digendong masuk ke kamar, saya tidur. Tapi begitu seminggu setelah saya sampai di rumah, saya berpikir masa saya harus begini aja gitu. Saya kalau begini aja berarti saya kalah dengan keadaan. Nah dari situlah saya bangkit bahwa ternyata obat yang paling mujarab, obat yang paling efektif adalah diri kita sendiri, kemauan kita untuk sembuh. Itu sampai Bapak bisa berjalan tuh berapa lama? Saya berjalan murni sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan ya? Dan 4 bulan kemudian saya bisa naik sepeda itu di depan Dwiki tuh. Jadi intinya kalau orang atau kawan-kawan yang terkena stroke itu paling baik adalah ikutin prosedur di rumah sakit ya. Jangan ikut juga prosedur ya, prosedur tetap ya, obat itu tetap kita minum ya sesuai dengan anjuran dokter. Iya. Tetapi yang paling baik adalah kita harus bangkit. Enggak, intinya pertama di rumah sakit itu memang harus ditangani. Iya. Enggak usah pikir macam-macam maksudnya. Iya, Ya. memang harus dia rumah sakit. Karena pertolongan pertama, ketika kita stroke itu 4 jam itu namanya golden time. 4 jam kita stroke, 4 jam itu sebelum 4 jam kita harus ke rumah sakit ditangani oleh Rumah sakit dokter. Lewat 4 jam akan berat. Akan berat penyembuhannya ya. Penyembuhannya akan berat. Jadi 3 kali nih Bapak sekarang segar bugar ya. Kami saya lihat sendiri. Saya tadi baruan jalan, lari kecil. Luar biasa ya. Saya keringat, alhamdulillah bisa Ya, keringat. semoga rekaman video ini berguna bagi kawan-kawan ya. Intinya harus tetap berbesar hati ya. Luar biasa. Itu Pak, saya bilang kita harus bangkit Pak, harus bangkit dari Pokoknya kalau macam-macam. dalam dari diri kita untuk bangkit itu selalu ada jalan. Selalu ada. Luar biasa. Selalu ada. Karena obat yang paling baik itu adalah diri kita sendiri. Iya. Penyakit apapun ya, kalau diri kita sendiri pesimis, Iya. susah gitu. Tapi Iya, kita harus iya. optimis. Ya, jadi ini 3 kali ini Bapak ini. 3 kali. Tapi Alhamdulillah. maaf ini tak tanya ya. Yang pertama dan kedua itu stroke juga ya. Iya. Tapi itu lebih ringan. Lebih ringan. Yang paling berat ada yang Bahkan ini satu hal yang mungkin satu mukjizat buat saya ya. Ini mohon maaf nih, saya Ya. seorang laki-laki. Saya kejahatan saya juga sama dengan yang lalu. tetap ya no problem gitu ya. Alhamdulillah. Tapi sekarang semua terkontrol. Gula darah apa semua. Iya, terkontrol alhamdulillah. Terkontrol nanti Bapak tetap di treatment oleh dokter apa gimana? Saya ada 4 obat. Ya, pertama adalah obat yang namanya vitamin otak. Kedua adalah obat tekanan darah. Tekanan darah. Ketiga adalah obat untuk mencairkan darah. Apa sih guna mencairkan darah ini? Ialah yang namanya kita stroke, bahwa pembuluh darah kita adalah susah untuk dilakukan oleh darah. Maka itu ada viskositas darah, yaitu satu obat yang dapat mencairkan, sehingga darah itu bisa masuk ke apa ya, ke aorta gitu, ke apa namanya, Sela-sela saraf lah yang paling saraf kecil kita. itu ya. Kalau darah sudah masuk ke saraf kita berarti nutrisi ke otak akan Tercukupi. Itu intinya adalah itu. Ya, Itu bos. Ini part 1, part 2 Ya. akan besok akan saya lanjutkan. Ini Terima dia kasih. salah satu Wassalam. Pak Aidil ya. Ini yang sudah survive nih dan segar bugar dari stroke-nya yang ketiga kali dan sekarang minum kopi. Ya, minum kopi ya. Ini juga para Pak Haji saksi Pak Aidil ya, segar bugar ya, stroke 3 kali ya. Kalau dalam Bang sepak Ridwan. bola udah juara kali, menang 3 kali berturut-turut, apa namanya? Luar biasa nih. Apa namanya? Ya, patut dinyanyikan lagu ini ya. We are the champion, my friend. Iya. Juara tak terkalahkan. Ya, itu Jadi demikian. legend. Demikian saja info ini, semoga bermanfaat. Direkam di Taman Siento, Salah. Geraha Mutiara, Di Taman DPR. Taman DPR. Di bawah pohon rindang. Ini adalah taman healing ya, dilengkapi dengan air mancur seger Keren. ya, tidak perlu stres-stres hidup ini, Ya, benar. perlu dinikmati. Siap. Nikmati seperti menikmati kopi. Luar biasa. Demikian saja, semoga bermanfaat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian.